Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nuke Febriana Putri, di acara Bincang-Bincang Akuntansi kali ini, yang dihadiri oleh Ibu Ade Septianti, Bapak Aldima Saputra, Ibu Ratna Wijayanti, dan Ibu Nakdo Salsabil. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang completing the account cycle. Nah, completing the account cycle itu kan terbagi menjadi 4. Kertas kerja, jurnal penutup, jurnal pembalik, dan jurnal koreksi. Nah, saya di sini akan bertanya kepada Ibu Ade Septianti, apa sih kertas kerja itu? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja adalah suatu kertas yang terdiri dari banyak kolom atau multiple kolom yang digunakan untuk menyusun atau menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom. Kertas kerja atau worksheet bukan sebagai catatan akuntansi yang bersifat permanen sehingga bersifat opsional. Artinya boleh dibuat, boleh juga tidak. Nah, setelah Ibu Ade Septianti menjelaskan, saya ingin bertanya lagi, hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan kertas kerja? Hal yang harus dipersiapkan dalam membuat kertas kerja, yang pertama ada income statement, kemudian return earnings statement, kemudian yang ketiga ada statement of financial position. Nah, tadi kan Ibu Ade Septianti menjelaskan bahwa kertas kerja itu boleh dibuat dan boleh tidak. Nah, jika suatu perusahaan membuat kertas kerja, apa saja langkah-langkah dalam pencatatan kertas kerja itu? Langkah-langkah dalam pencatatan kertas kerja, yang pertama, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di neraca saldo atau trial balance. Kemudian yang kedua, masukkan saldo dari masing-masing akun yang terdapat di jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Kemudian yang ketiga, jumlahkan nilai dalam kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Lalu letakkan hasilnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat, pencatatan di kolom laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue, dan beban atau expense. Yang kelima, atau yang terakhir, pencatatan di laporan posisi keuangan atau statement of financial position, aset, liability, dan equity atau ekuitas. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Ade Septianti telah menjelaskan tentang kertas kerja. Selanjutnya, yaitu jurnal penutup atau closing journal. Dan saya sekarang akan bertanya kepada Bapak Aldimas, apa sih jurnal penutup itu? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada setiap akhir periode ketika perusahaannya menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Sehingga akun-akun nominal ini akan bersaldo nol. Nah, teruskan di jurnal penutup itu ada akun nominal dan akun real. Nah, tolong Bapak jelaskan apa itu akun nominal dan akun real, serta berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di akun nominal atau temporary akun. Itu adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo dari akun-akun tersebut pada setiap akhir periode adalah nol. Dan contoh dari akun nominal itu ada seperti revenue, expense, dan dividen. Dan kalau akun real atau permanent account adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan yang tidak akan ditutup pada setiap akhir periode, sehingga saldo akhir akun tersebut
pada periode sebelumnya akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Contoh dari akun real itu adalah all aset, all liabilities, all ekuitas, kecuali dividen. Bisakah Bapak jelaskan langkah-langkah dalam pembuatan jurnal penutup? Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup itu ada satu, menutup akun revenue. Jadi saldo normalnya di kredit, pindahkan ke debit. Seperti contoh, service revenue dan kredit pindah. Misalnya contoh, seperti service revenue yang awal mulanya di kredit, saldonya terus pindah untuk mengeluarkan dari income summary. Yang kedua, menutup semua akun beban. Jadi kita tutup dengan income summary di debit, kita catat di sisi kredit semua akun beban, menekan semua akun beban. Dan yang ketiga, menutup akun income summary atau ke akun laba ditahan. Jadi, jika kita mendapatkan laba, maka income summary kita berkurang dan dicatat di debit. Jika perusahaan kita rugi, retained earning bertambah dan income summary-nya berkurang. Terus yang keempat, menutup akun dividen. Kita tutup pada retained earning, catat pada akun dividen di posisi kredit untuk mengenolkannya. Terus kita catat retained earning di debit karena saat perusahaan membagikan dividen, maka laba perusahaannya berkurang. Dan yang kelima, posting kembali ke buku besar setelah penutupan. Lalu ke terakhir atau keenam, susun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan berisi daftar akun-akun yang hanya membuat akun-akun real saja beserta saldonya masing-masing untuk satu tanggal tertentu. Terima kasih kepada Bapak Aldimas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jurnal pembalik atau reversing entries. Saya akan bertanya kepada Ibu Ratna Wijayanti. Bisakah Ibu jelaskan apa itu jurnal pembalik? Baiklah, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik ini dibuat untuk memastikan konsistensi pencatatan entitas. Pencatatan yang dimaksud adalah semua pengeluaran dicatat sebagai beban terlebih dahulu. Jurnal pembalik ini boleh dibuat oleh perusahaan ataupun tidak karena dia bersifat opsional, sesuai dengan akun-akun yang perlu atau tidaknya kita buat jurnal pembaliknya. Bisakah Ibu Ratna berikan contoh terkait jurnal pembalik? Baiklah, agar lebih paham, kita akan membahas contohnya. Seperti misalkan ada perusahaan A membayar gaji karyawan setiap minggu pada setiap hari Sabtu dengan gaji per minggu $12.000. Tanggal 30 September jatuh pada hari Rabu. Maka kita harus pertama membuat jurnal penyesuaian. Karena di jurnal pembalik itu membalik akun-akun yang ada di penyesuaian. Maka akun penyesuaiannya adalah salaries and wage expense sebesar $6.000 dan kreditnya salaries and wage payable sebesar $6.000. Kemudian pada awal periode berikutnya kita akan membuat jurnal pembalik atas beban dari gaji tersebut. Maka pada tanggal 1-nya kita akan membuat jurnal pembalik salaries and wage expense di kredit sebesar $6.000 dan di debitnya salaries and wage payable sebesar $6.000. Dan pada saat kita melakukan pembayaran, jurnalnya adalah salaries and wage expense sebesar $12.000, kita mengakui adanya beban gaji dan salaries wage payable di kredit sebesar $12.000. Atau jika kita tidak membuat jurnal pembalik, maka akunnya adalah salaries and wage expense di debit $6.000,
salaries and wage payable di debit $6.000 dan cash di kredit sebesar $12.000. Terima kasih kepada Ibu Ratna atas penjelasannya. Berikutnya, kita akan membahas tentang jurnal koreksi atau correcting entries. Nah, saya akan bertanya kepada bintang tamu kita yang terakhir, yaitu Ibu Nakdo Salsabil. Bisakah Ibu Nakdo menjelaskan apa itu jurnal koreksi? Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal koreksi. Jurnal koreksi adalah jurnal yang harus dibuat ketika perusahaan mengetahui atau menyadari bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan atau penjumlahan transaksi pada jurnal. Nah, dalam membuat jurnal koreksi ada kunci-kunci yang harus kita ketahui agar mempermudah dalam membuat jurnal koreksi. Yang pertama, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan, maka akun itu dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Selanjutnya, jika ada akun yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan, maka akun itu dimunculkan pada posisi yang benar. Selanjutnya, jika ada akun yang terpengaruh tapi dicatat pada posisi yang salah, maka akun itu dicatat pada posisi yang benar dengan nilai penjumlahan dari posisi nilai yang salah ditambah dengan posisi nilai yang benar. Dan yang terakhir, jika ada akun yang dicatat pada posisi yang benar tetapi nilainya salah, maka akun itu akan dikoreksi dengan menyesuaikan nilainya hingga benar dengan cara menghitung selisih antara posisi nilai yang salah dengan posisi nilai yang benar. Baik, terima kasih. Nah, saya akan bertanya lebih dalam. Bisakah Ibu Nakdo memberikan contoh dari jurnal koreksi tersebut? Baiklah, saya akan memberikan contoh. Misalnya pada perusahaan fotokopian. Perusahaan itu membeli perlengkapan secara kredit sebesar $690. Telah dicatat pada jurnal, supplies di debit sebesar $960 dan account receivable di kredit sebesar $960. Nah, jurnal yang benarnya adalah supplies di debit sebesar $690 dan account payable di kredit sebesar $690. Maka kita mencatat jurnal koreksinya adalah kita harus menghapus account receivable, yaitu dengan cara mencatatnya pada posisi yang berlawanan. Jadi kita mencatat account receivable yaitu di sisi debit sebesar $960 dan kita mencatat akun supplies pada sisi kredit sebesar $270 yang didapatkan dari 960 dikurang $690. Dan yang terakhir, kita mencatat account payable di sisi yang benar, yaitu pada posisi kredit sebesar $690. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nakdo. Baiklah, cukup sampai sini bincang-bincang akuntansi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para bintang tamu yang telah berpartisipasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.